Halo semua, kembali lagi di video saya. Bersama saya Fitri Angelia Siregar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang database dan integrasi pada website dengan PHP. Next, kita akan bahas database dalam PHP. Database ini adalah suatu sistem yang dapat menyimpan data secara terstruktur untuk memudahkan pengelolaan dan akses. Mengapa menggunakan database dengan PHP? Yang pertama itu karena menyimpan data dengan permanen. Yang kedua, membuat aplikasi interaktif seperti sistem login, pendaftaran, dan manajemen data. Next, ada jenis database. Di jenis database ada bermacam-macam. Yang dalam presentasi saya akan saya bahas tentang MySQL dan SQLite. MySQL adalah salah satu database paling populer, open source dan mudah digunakan dengan PHP. Dan ada juga SQLite, database ringan dengan aplikasi kecil. Next, komponen utama dalam database adalah yang pertama pasti table, struktur data yang terdiri dari kolom dan baris. Kemudian ada query. Query ini adalah perintah yang memanipulasi data seperti select, insert, update, dan delete. Oke, PHP form untuk integrasi dengan database. Konsep PHP form itu adalah form HTML digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Kemudian PHP akan memproses data dari form menggunakan metode post atau get. Kemudian data yang disimpan atau dimanipulasi dengan database menggunakan SQL. Oke, langkah integrasi PHP form dengan database. Yang pertama pasti kita harus membuat database dan tabel yang bisa menggunakan MySQL. Nanti pada presentasi ini saya akan menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Kemudian yang kedua, mendesain form HTML. Yang ketiga, kita akan memproses data form menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang keempat, kita akan mendukung PHP ke database menjalankan operasi CRUD. Next, contoh program PHP form. Ini adalah contoh program penggunaan PHP form dengan database tentunya. Yang pertama, kita harus buat dulu database dengan ini. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Create database. Database-nya namanya contoh DB. Kemudian kita gunakan pakai nama use contoh DB. Kemudian kita buat tabelnya, create table, user, ID, variable int, kemudian kita buat primary key, kemudian nama, facade 100 nonut, dan email. Next, ya. Kemudian setelah kita buat database-nya, kita masukin form HTML untuk input data. Tentunya tadi ya, seperti yang kita jelaskan, dia dengan metode post dan metode get. Di sini kita gunakan metode post dengan proses PHP. Ini nama database-nya. Kemudian ini nama dari visual bahasa pemrogramannya. Proses PHP, nama file bahasa pemrogramannya. Kemudian ada label form nama dengan tipe data text, kemudian name. Dan ada tombol button submit. Oke. Ya, setelah itu kita akan membuat script PHP untuk memproses data form ini sehingga bisa disimpan di database. Maka kita akan menggunakan seperti pada slide ini ya teman-teman. Kita buka dulu dengan PHP, kemudian koneksi ke database. Kemudian if jika koneksinya gagal, maka akan muncul connection error. Kemudian akan mendapatkan data dari form. Kita buat if pakai metode request method. Kemudian post. Kemudian nama dan email. Dan kita bisa menggunakan insert into nama untuk menyimpan data. Setelah itu di bagian sini akan muncul perintah data berhasil disimpan. Artinya data tersebut telah berhasil disimpan di database kita. Oke. Next, kita masuk ke soal latihan. Ini adalah membuat tabel dengan struktur di PHP MyAdmin. Yang kedua, kita akan buat form HTML untuk menambahkan produk baru dengan kolom nama produk dan harga dan lain-lainnya. Kita bisa tambahkan sesuai dengan imajinasi kita. Intinya nama produk dan harga harus ada di dalamnya. Kemudian soal ketiga, kita tulis kode PHP untuk memproses data dari form di atas untuk menyimpannya ke tabel produk. Oke, kita akan coba dengan project akhir saya saja ya teman-teman. Oke, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus buat tabel dulu di tabel produk di struktur di PHP MyAdmin.
Ini adalah gambarannya, ini adalah contoh dari pembuatan tabel produk yang langsung di project akhir saya, teman-teman. Ini adalah nama tabelnya. Ini tabel produk ya. Kemudian ada tabel di dalamnya, ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga stok. Tentu saja kita harus buat primary key. Primary key-nya adalah ID produk. Dan ada tipe datanya integer dan varchar dan lain-lainnya. Next, setelah itu kita akan membuat form HTML untuk menambahkan produk baru dengan kolom nama produk dan harga. Bagaimana caranya supaya pengguna bisa input data ke dalam database kita? Maka kita harus buat form HTML. Di sini saya menggunakan tools Visual Studio Code. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita buat dulu file stok PHP, kemudian kita isi form. Di sini saya buat pakai form method post. Nah, ini ada nama produk, deskripsi, harga, yang kemudian masing-masing itu tersambung ke dalam database dengan cara yang ketiga ya, kita buat kita tulis kode PHP untuk memproses data dari form di atas dan menyimpannya ke dalam tabel. Dari form produk yang diinput oleh pengguna bisa disimpan ke dalam database kita. Nah, kita sambungkannya. Biasanya saya buat satu file lagi yang namanya function VAP di sini untuk menyambungkan segala bentuk inputan data ke database kita. Nah, di sini ada kita buat namanya post tambah barang, ya kan? Kemudian nama produk itu masuk ke nama produk, deskripsi, harga. Nah, dia akan tersambung nih connectionnya. Dia terkoneksi ke insert into nama produk, deskripsi, values. Dia langsung terkoneksi ke location stok PHP. Nah, ini adalah bentuk terkoneksinya suatu sistem kita ke dalam database. Dia menggunakan insert ini nih, yang metode post, oke? Next, ini adalah contoh output yang kita dapatkan. Nah, ini adalah outputnya teman-teman. Aplikasi kasir. Nah, ini adalah tampilan form yang kita buat. Tambah barang baru. Ada nama produk, deskripsi, stok awal, harga produk. Nah, jika kita input suatu barang di dalam sini, maka akan langsung muncul di database kita. Untuk lebih jelasnya, kita langsung coba saja ya teman-teman di program project akhir kita. Next, ini dia. Coba ya, kita coba masuk dulu. Kita ke stok barang. Ini tampilan stok barang. Coba kita tambahkan stok barang. Contohnya kita mau tambahkan jaket ya. Jaket. Ini jaketnya dari katun aja ya teman-teman. Bahan katun kali ya. Biar lebih bagus. Bahan katun. Kemudian stok awalnya kita coba kasih 2. Kita kasih harganya kita kasih 299. Oke. Kita klik, sebelum kita klik, kita lihat dulu PHP admin kita ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, wow, loadingnya sepertinya sedikit lama. Wow, sebentar teman-teman. Mungkin SAM kita tidak nyala ya teman-teman. Aman kok harusnya. Coba kita buka yang baru ya, PHP di sini. Mungkin akan memakan waktu lama. Oke, ya udah bisa. Ini adalah database kita ya teman-teman, kasir mart. Ini ada produk, mana nih produk? Ini produk. Kita ke tabel produk, kita lihat di sini ada hanya 2 ya. Ada basic t-shirt katun dan rok bahan satin. Kita masukkan stok barang ini. Jaket bahan katun 2, harganya 229.000. Kita klik submit. Oke, otomatis akan ada di sini muncul ya. Dan di sini kita bisa langsung ulang lagi codingannya. Oke, ini dia. Otomatis masuk ke database kita. Ini yang nomor 32 jaket bahan katun. Stoknya ada 2. Nah,
Itulah output yang berhasil kita dapatkan di pembuatan dari form, kita masukkan ke dalam database kita. Next, oke. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari presentasi saya ini adalah yang pertama, database ini adalah komponen penting dalam aplikasi web dinamis karena dia dapat menyimpan data sehingga dia sangat penting, apalagi aplikasinya tadi web dinamis. Yang kedua, PHP Form ini memungkinkan pengumpulan data dari pengguna yang akan disimpan ke database. Jadi kalau kita punya database untuk menyimpan, kita butuh kita butuh PHP Form yang untuk mengumpulkan data dari pengguna. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita punya PHP Form, kita butuh database untuk menyimpan data yang diperoleh dari PHP Form. Yang ketiga, integrasi dari database dan website mencakup operasi CRUD yang umum. Ya, tadi CRUD udah kita bahas, yaitu adalah create, update, delete. Ya, tuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti presentasi saya sampai akhir. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, teman-teman boleh tanya di kolom komentar atau bisa hubungi saya melalui kontak pribadi saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih teman-teman.